Halo Scorpio, selamat datang di pembacaan Cinta Untukmu di bulan Agustus. Tarik napas dalam-dalam dan hembuskan perlahan. Biarkan energi semesta menuntun kita ke pesan yang tersembunyi. Kita akan menyelami dinamika hatimu, memeriksa bayangan masa lalu, dan membuka jendela pada kemungkinan cinta di masa depan. Bacaan ini ditujukan untuk kamu yang berzodiak Scorpio, baik kamu yang sedang menjalin hubungan, masih menunggu cinta sejati, atau tengah mempertanyakan arah dari hubungan yang sedang dijalani. Ingat, energi bisa bersifat fleksibel dan timeless. Dengarkan dengan hati yang terbuka. Kartu yang muncul sebagai gambaran utama energi cinta Scorpio di bulan Agustus adalah The Moon, The Lovers, dan Eight of Cups. Scorpio, energi yang menyelimuti hubungan dan kehidupan cintamu bulan ini sangat dalam dan intuitif, tapi juga penuh dengan misteri dan pertanyaan-pertanyaan yang tak mudah dijawab. The Moon mencerminkan kabut emosional, ilusi, bahkan ketakutan yang tersembunyi. Bisa jadi kamu merasa tidak yakin dengan arah hubungan yang sedang kamu jalani, atau mungkin kamu mulai mempertanyakan perasaan seseorang terhadapmu. Hal ini tidak selalu berarti negatif, tapi semesta sedang mengujimu. Apakah kamu cukup berani menyelam lebih dalam ke dalam emosimu, atau justru memilih untuk tetap bertahan di permukaan yang aman tapi kosong? Lalu hadir The Lovers. Kartu ini bukan sekadar tentang cinta romantis, tapi tentang pilihan. Ini adalah saat di mana kamu perlu membuat keputusan emosional yang besar. Apakah kamu akan tetap bersama seseorang yang kamu rasa sudah tidak sefrekuensi? Atau justru ada dua sosok di hadapanmu, dan kamu sedang bingung memilih yang mana? Scorpio, bulan Agustus ini kamu diminta untuk jujur pada dirimu sendiri. Pilihan yang kamu buat dalam hal cinta saat ini akan berdampak jangka panjang, jadi jangan asal terbawa arus. Eight of Cups memperkuat pesan tersebut. Ini adalah energi meninggalkan sesuatu, bukan karena tidak mencintai, tapi karena sadar bahwa ada sesuatu yang lebih dalam yang kamu cari. Mungkin kamu merasa ada kekosongan emosional dalam hubungan yang sedang kamu jalani, atau kamu mulai menyadari bahwa cinta yang selama ini kamu kejar ternyata hanya menahanmu untuk berkembang. Energi ini tidak mudah, tapi sangat memberdayakan. Kadang, kepergian adalah bentuk tertinggi dari cinta pada diri sendiri. Bulan ini, Scorpio, kamu akan dihadapkan pada banyak momen refleksi dalam urusan cinta. Jangan buru-buru mengambil kesimpulan. Dengarkan bisikan hatimu, tapi juga waspadai bisikan ego dan ketakutan. Tidak semua yang tampak seperti cinta adalah cinta, dan tidak semua yang terlihat menjauh sebenarnya benar-benar pergi. Agustus menjadi titik krusial bagi transformasi emosionalmu. Jangan takut menghadapi ketidakpastian. Justru dari situlah kamu akan bertumbuh. Semesta ingin kamu tahu, kamu pantas mendapatkan cinta yang jujur, terang, dan penuh kedewasaan. Tapi itu dimulai dari keberanian untuk mengakui mana cinta yang nyata, dan mana yang hanya bayangan dari rasa takut akan kesepian. Bagi Scorpio yang sedang dalam hubungan, kartu-kartu yang muncul: The Tower, Four of Pentacles, dan Temperance. Scorpio, untuk kamu yang sedang berada dalam sebuah hubungan, baik itu hubungan baru yang masih hangat maupun hubungan lama yang sudah melewati banyak fase, bulan Agustus ini akan terasa seperti ujian besar yang tidak bisa dihindari. The Tower hadir sebagai energi yang mengejutkan. Ini bukan tentang hal-hal kecil seperti perbedaan pendapat atau masalah komunikasi biasa. Ini lebih dalam. Ada kemungkinan kamu atau pasanganmu akan dihadapkan pada suatu kebenaran yang selama ini tidak ingin diakui. Mungkin ada luka lama yang terbuka kembali, mungkin ada perasaan terpendam yang akhirnya meledak. Hubunganmu sedang dibongkar oleh semesta, tapi bukan untuk dihancurkan, melainkan untuk melihat apakah fondasi yang kamu bangun selama ini cukup kuat, atau hanya tampak kokoh dari luar, padahal rapuh di dalam. Dalam proses ini, muncul pula Four of Pentacles. Ini adalah kartu tentang rasa takut kehilangan. Kamu atau pasanganmu mungkin terlalu memegang kendali, terlalu defensif, atau bahkan posesif. Ada energi menahan yang kuat di sini, seolah-olah salah satu pihak takut jika melepaskan sedikit saja, maka semuanya akan runtuh. Tapi justru karena terlalu memegang erat, cinta jadi terasa sempit. Tidak bisa bernapas, tidak bisa tumbuh.
Scorpio, ingat, cinta yang sehat tidak dibangun atas dasar ketakutan, tapi atas dasar kepercayaan. Lalu muncullah penyembuhan melalui Temperance. Kartu ini seperti oase di tengah badai. Ini adalah ajakan untuk tenang, mengambil jarak dari ego, dan melihat segalanya secara utuh. Scorpio adalah zodiak yang intens. Ketika kamu cinta, kamu bisa sangat dalam. Tapi ketika terluka, kamu bisa sangat menusuk bahkan pada orang yang kamu sayangi. Temperance ingin kamu mengingat esensi hubungan, keseimbangan. Kamu tidak perlu selalu benar. Pasanganmu juga tidak selalu harus mengerti segalanya. Tapi selama ada niat untuk saling memahami dan bertumbuh bersama, maka hubungan ini masih punya harapan besar untuk pulih, bahkan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Maka jika kamu sedang dalam hubungan yang terasa berat di bulan Agustus ini, jangan buru-buru menyerah, tapi juga jangan menutup mata atas apa yang kamu rasakan. Lihat dengan jujur. Apakah hubungan ini masih membawa kedamaian, atau kamu bertahan hanya karena takut memulai dari nol? Semesta tidak akan mengambil sesuatu darimu, kecuali ia ingin menggantikannya dengan sesuatu yang lebih layak. Bagi Scorpio yang single, kartu-kartu yang hadir, Page of Cups, Two of Wands, dan The Star. Scorpio yang sedang sendiri, bulan Agustus ini membawa angin lembut yang menyentuh sisi hatimu yang selama ini mungkin tertidur. Setelah masa-masa refleksi, penyembuhan, atau bahkan kekecewaan yang kamu alami di masa lalu, kini semesta mulai membuka pintu baru perlahan tapi pasti. Page of Cups muncul sebagai simbol awal yang segar. Ini bisa berarti seseorang baru datang ke dalam hidupmu, sosok yang membawa energi ringan, polos, dan tidak terduga. Mungkin dia bukan tipe yang biasanya kamu cari. Mungkin juga kamu mengenalnya dalam suasana yang tidak biasa. Entah dari pertemanan online, komunitas kreatif, atau bahkan dari lingkaran lama yang sebelumnya tak kamu sadari. Sosok ini hadir bukan untuk mengganggu kedamaianmu, tapi justru memberi warna baru pada hidupmu. Namun dengan Two of Wands, terlihat jelas bahwa kamu masih berdiri di persimpangan. Hati kecilmu mulai penasaran, tapi langkahmu masih berat. Ada sebagian dirimu yang ingin membuka diri, tapi ada pula sisi lain yang belum benar-benar pulih. Kamu masih membawa pertanyaan-pertanyaan dari masa lalu. Bagaimana kalau aku terluka lagi? Bagaimana kalau semuanya hanya terulang? Pertanyaan itu valid, Scorpio. Kamu boleh waspada, tapi jangan biarkan rasa takut menghalangimu dari peluang yang layak kamu terima. Lalu muncul The Star, kartu harapan dan penyembuhan. Ini adalah simbol bahwa semesta tidak pernah membiarkanmu berjalan sendirian. Kamu telah melalui luka yang dalam, dan sekarang saatnya kamu menyadari betapa kuatnya dirimu setelah semua itu. The Star mengajarkan kamu bahwa cinta tidak harus datang dalam bentuk yang besar dan dramatis. Kadang, cinta dimulai dari obrolan sederhana, dari tatapan yang jujur, dari ketenangan, bukan kegilaan. Kalau kamu pernah merasa bahwa cinta hanya datang dengan luka, bulan ini semesta mencoba membantah itu. Cinta bisa datang dengan lembut, dengan tenang, dengan niat yang tulus. Tapi itu hanya mungkin jika kamu bersedia membuka sedikit celah di hatimu, agar cahaya bisa masuk. Scorpio, kamu punya pilihan bulan ini. Tetap berada dalam zona nyaman yang aman tapi sepi, atau mengambil risiko kecil untuk sesuatu yang bisa tumbuh menjadi besar. Semesta tidak meminta kamu untuk langsung jatuh cinta. Ia hanya minta kamu untuk percaya bahwa kamu pantas dicintai kembali. Energi dari mantan atau orang lama. Kartu yang hadir, Six of Cups, The Devil, dan Knight of Swords. Scorpio, kamu tahu betul bagaimana rasanya mencintai dengan segenap jiwa dan bagaimana rasanya kehilangan orang yang dulu kamu beri tempat paling dalam di hatimu. Bulan Agustus ini, energi masa lalu kembali bergetar dan seolah semesta ingin menguji apakah kamu benar-benar sudah melepaskan atau sebenarnya masih menyimpan ruang kecil untuk seseorang dari masa lalu. Kehadiran Six of Cups menunjukkan bahwa bayang-bayang kenangan akan menguat bulan ini. Seseorang dari masa lalu bisa kembali secara fisik maupun secara emosional. Bisa jadi kamu tiba-tiba bermimpi tentangnya, mendengar lagu yang pernah kalian dengar bersama, atau melihat nama mereka muncul tanpa sengaja.
Energinya terasa sangat familiar, dan ada bagian dari hatimu yang mungkin masih merindukannya, walau kamu sudah berusaha keras melupakan. Namun, kehadiran The Devil membuat pembacaan ini menjadi lebih dalam dan lebih kompleks. Kartu ini memperingatkan bahwa hubungan di masa lalu seberapa kuat pun daya tariknya bukan berarti selalu sehat. Bisa jadi ada pola ketergantungan, manipulasi emosional, atau rasa cinta yang bercampur dengan rasa takut ditinggalkan. Scorpio, hubungan yang membuatmu merasa terikat secara tidak sehat bukanlah cinta sejati. Itu adalah ilusi keterikatan. Dan kamu sudah terlalu jauh berkembang untuk kembali jatuh ke dalam pola yang sama. Knight of Swords menunjukkan bahwa orang dari masa lalu ini bisa datang dengan sangat cepat, membawa kata-kata tajam, atau bahkan membuatmu bimbang dalam sekejap. Mungkin dia akan datang dengan dalih menyelesaikan yang belum selesai, atau sekadar bertanya kabar, tapi energinya tidak pelan. Ia datang seperti badai kecil, mengguncang ketenangan yang baru saja kamu bangun. Ingat Scorpio, tidak semua yang kembali pantas diberi tempat. Kadang, kehadiran mereka hanyalah ujian untuk memastikan kamu tidak lagi mengabaikan harga dirimu sendiri. Sebelum kamu membuka pintu untuk masa lalu, tanya dirimu sendiri. Apakah kamu merindukan dia, atau hanya merindukan versi dirimu saat bersamanya? Apakah dia datang untuk mencintaimu, atau hanya karena merasa kehilangan kendali atasmu? Bulan Agustus adalah waktu yang tepat untuk menutup bab lama dengan penuh kesadaran. Bukan dengan kebencian, tapi dengan keikhlasan. Semesta sedang menyiapkan tempat bagi cinta yang jauh lebih sehat, lebih jujur, dan lebih matang. Tapi kamu harus berani melepaskan belenggu lama, agar bisa merangkul cinta yang benar-benar membebaskan. Pesan intuisi dan shadow work Scorpio. Kartu-kartu yang hadir: The High Priestess, Five of Cups, dan Death. Scorpio, kamu adalah zodiak yang tak pernah takut menyelami sisi tergelap dari hidup, bahkan ketika itu berarti menghadapi rasa sakit, luka, dan kehilangan yang mendalam. Bulan Agustus ini, semesta membawamu ke dalam ruang sunyi, tempat di mana kamu bisa benar-benar mendengar suara hatimu yang selama ini mungkin kamu abaikan. The High Priestess hadir sebagai panggilan untuk kembali kepada intuisi. Di antara semua zodiak, kamu termasuk yang paling terhubung dengan dunia bawah sadar, dan bulan ini, kekuatan batinmu akan semakin tajam. Kamu bisa merasakan sesuatu sebelum itu terjadi. Kamu bisa membaca bahasa tubuh orang, tanpa mereka berkata apa-apa. Tapi pertanyaannya bukan apakah kamu bisa membaca energi, pertanyaannya adalah, apakah kamu siap menerima kebenaran yang kamu rasakan itu? Mungkin kamu sudah lama tahu bahwa sebuah hubungan tidak sehat untukmu. Mungkin kamu sudah lama tahu bahwa kamu masih memendam cinta pada seseorang, tapi terlalu gengsi untuk mengakuinya. Atau, kamu mungkin merasa hampa, padahal dari luar semua tampak baik-baik saja. The High Priestess meminta kamu untuk berhenti mencari jawaban keluar dan mulai melihat ke dalam. Five of Cups muncul sebagai refleksi dari duka, penyesalan, dan luka hati yang belum sembuh sepenuhnya. Ada bagian dari dirimu yang masih terpaku pada apa yang hilang, cinta yang tak terbalas, janji yang tak ditepati, atau harapan yang tak jadi nyata. Dan kamu berhak merasakan semua itu. Kamu tidak harus selalu kuat. Tapi jangan lupa, di balik 2 piala yang tumpah, masih ada 3 yang berdiri. Masih ada cinta yang menunggumu. Asalkan kamu bersedia menengok ke arah yang berbeda. Dan kemudian datanglah Death kartu yang paling merepresentasikan dirimu, Scorpio. Ini bukan tentang kematian fisik, tapi tentang transformasi. Kematian ego, kematian ilusi, kematian versi lama dari dirimu, agar kamu bisa bereinkarnasi secara emosional. Bulan ini, kamu diminta untuk melepaskan. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu akhirnya sadar bahwa menyimpan rasa sakit hanya akan menahanmu dari cinta yang lebih besar. Proses shadow workmu bulan ini tidak akan mudah. Kamu mungkin akan menangis. Mungkin kamu akan merasa sendiri. Tapi di dalam kegelapan itulah kamu menemukan cahaya. Dan bukan cahaya dari luar, tapi cahaya dari dalam jiwamu sendiri. Agustus adalah bulan untuk menyembuhkan luka dalam diam, memaafkan diri sendiri atas pilihan-pilihan masa lalu, dan berkata, "Aku siap mencintai dengan cara yang lebih sehat,
lebih sadar, dan lebih kuat. Scorpio, kamu tidak perlu mengerti semuanya sekarang. Kamu hanya perlu berani menghadapi kenyataan dengan hati terbuka. Semesta tahu kamu sedang belajar mencintai dirimu, dan itu adalah bentuk cinta paling sakral yang bisa kamu beri. Scorpio, bulan Agustus ini bukan tentang kisah cinta yang manis-manis saja. Ini adalah tentang kedalaman, tentang kejujuran, tentang keberanian untuk melihat hubungan dan dirimu sendiri dengan mata yang benar-benar terbuka. Semesta sedang mengajarimu untuk mencintai, tapi bukan dengan cara lama. Bukan cinta yang menggantungkan hidupmu pada orang lain, tapi cinta yang lahir dari kesadaran, dari penyembuhan, dari rasa layak yang tumbuh dari dalam dirimu sendiri. Apapun yang sedang kamu alami, baik kamu sedang menjauh, membuka lembaran baru, atau menanti seseorang, ketahuilah bahwa semua itu sedang membawamu pada versi diri yang lebih matang dalam mencintai. Jadi jangan terburu-buru, jangan paksakan jawaban yang belum waktunya, dan jangan lupa, cinta yang sehat selalu dimulai dari keberanian untuk jujur pada isi hatimu sendiri. Kalau kamu merasa pembacaan ini resonate, bantu support channel ini dengan cara klik tombol like, tulis di komentar, "Saya siap membuka hati untuk cinta yang sehat." Dan share video ini ke orang yang kamu rasa juga perlu mendengar pesan ini. Jangan lupa subscribe agar kamu tidak ketinggalan pembacaan zodiak lainnya. Dan ingat Scorpio, yang kamu cari juga sedang mencarimu. Tapi pertama-tama, temukan dulu dirimu. Sampai jumpa di pembacaan selanjutnya, dengan cinta dan cahaya.